Mesin Toyota Corolla ini kehabisan oli ya, jadi sampai ini askreknya muter metalnya, jadi aus, tidak ada kehabisan oli, tidak ada pelumasan. Yang kena adalah asrek di nomor 1. Ini bukan karena oli tidak naik, tidak, tetapi karena ini kehabisan oli akibat olinya terbakar karena ngebul. Jadi mesin bensin kalau ngebul itu sudah bisa dipastikan kompresinya juga bocor, ring shaker olinya juga sudah tidak rapat. Jadi kalau mesin bensin itu antara ring shaker oli, ring shaker kompresi itu ausnya selalu berbarengan. Kalau ring shaker oli aus, otomatis ring kompresi juga aus. Jadi seperti ini shakernya. Jadi keausannya itu selalu berbarengan ya. Kalau ring shaker oli aus, otomatis ring shaker kompresi juga aus. Makanya kalau mesin itu, kalau sudah mesin bensin itu, kalau melihat kebocoran kompresi itu tidak perlu diukur, bisa. Jadi kita cukup lihat asap di knalpotnya. Kalau asapnya sudah keluar putih, itu otomatis kompresinya sudah turun. Karena apa? Karena ring shaker olinya sudah aus, linernya juga sudah aus, otomatis ring shaker kompresinya juga sudah aus. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi dalam liner mesin bensin itu tidak terjadi gentong seperti di mesin diesel ya, karena kompresinya itu rendah. Kompresi diesel itu antara 9, 10, 11 gitu bar, 11 bar. Jadi maka sangat jauh berbeda dengan mesin diesel. Kalau mesin diesel itu kompresinya minimal saja di 21, standarnya di 28 ke atas, 30 bar sampai 32 bar untuk mesin Panther direct, indirect 23. Kalau direct itu 28 sampai maksimal 30. Seperti itu. Maka bisa kita lihat teman-teman, linernya itu sebenarnya ausnya tidak seberapa. Tetapi untuk mesin bensin kalau sudah terjadi ngebul seperti itu, seperti ini kita tidak hanya mengganti ring shaker saja, karena tentu saja kita tidak bisa membalik liner seperti di Isuzu Panther. Jadi ini kita bawa ke bengkel bot untuk dilakukan oversize. Kalau ini misalnya standar, nanti akan naik menjadi 50 biasanya. Kalau masih mampu di 25 ya 25, tapi jarang. Biasanya kalau mesin ngebul itu kadang langsung loncat ke oversize 50 seperti itu. Jadi dari standar langsung ke 50 biasanya begitu. Jadi kalau dilihat linernya ini kalau diraba sebenarnya enggak kerasa, tapi kalau diukur dengan dial bore indikator ini akan kelihatan kalau ini sebenarnya sudah agak oval, karena keausan liner itu tidak merata. Misalnya di sini aus, di sini enggak, sini aus, sini enggak, itu biasanya seperti itu. Jadi agak lonjong karena seperti itu gaya tekan pada saat pembakaran itu tentu saja ya teman-teman ya, tidak sini ke sini terus ke semuanya sini, tapi kedorongnya itu antara sini dan sini, karena gerakan shaker itu melalui pen shaker ya. Jadi seperti ini geraknya kan gini. Jadi kalau mesin shaker sudah agak goyang itu otomatis geraknya kan gini. Tidak kok gini-gini enggak, karena sini kan ada tidak ada yang tidak memungkinkan untuk gerak nyamping, karena memungkinnya ke sini saja. Maka biasanya shaker itu ausnya kan di sini, sini enggak pernah terjadi keausan dari sini. Tapi pasti di sini. Jadi kalau di liner juga seperti itu. Otomatis aus banyak di sini sama yang di sini enggak. Jadi maka dari itu kalau liner mesin bensin itu kebanyakan, walaupun tidak kelihatan aus, tapi ini sudah lonjong, sudah oval sedikit. Jadi kalau ini tidak di oversize, itu sifatnya nanti akan gambling, bisa berhasil bisa tidak kalau hanya ganti ring shaker saja. Nah, berhubung ini mobil pribadi, mobil sedan pribadi, perbaikannya tentu saja ya harus total. Diperbaiki semuanya, diganti shaker, ring shaker, dan linernya di oversize, metal semua, dan pak set sekalian seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, mari kita lihat celah ring shakernya itu berapa kalau dipasang. Ring shaker olinya terutama, karena ini
sifatnya boros uli. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini celahnya ini sudah hampir mencapai 2 mm. Ini perkiraan saja, tapi saya bisa merasakan atau bisa mengira-ngira kalau celah seperti ini adalah sekitar 1,8 mm. Ini ada sudah terlalu ya istilahnya, sudah terlalu lebar untuk ukuran celah uli. Karena celah uli standar kan sekitar 0,25, 30, 40 itu standarnya. Kalau sudah segini itu pasti boros uli. Dan seperti itu. Jadi sifatnya seperti itu. Terus selain itu, ini juga macet teman-teman. Ini juga macet. Ring shaker uli ini macet, sudah tidak bisa mengembang karena kerak. Nah, ring shaker itu bisa macet kena kerak begini itu karena emang ring shakernya sudah lembek. Kalau nggak lembek itu pasti tidak macet karena mampu melawan pengerakan tadi. Jadi istilahnya bisa macet begini itu emang karena sudah lembek. Jadi kalau di media sosial, di YouTube itu banyak yang menggunakan istilahnya terapi dengan minyak goreng. Ya mungkin kerannya itu mungkin saja bisa hilang, tetapi yang namanya keausan ya tetap tidak bisa mengembalikan. Semisal ini sudah tidak macet lagi ya, digoreng dengan minyak goreng ini tidak macet lagi, sudah bisa normal. Tapi keausannya tadi kan ya emang seperti ini. Jadi walaupun tidak macet tetap saja ulinya boros seperti itu. Jadi untuk mesin bensin kita melihat kebocoran kompresi itu tidak perlu mengukur-ngukur tekanan kompresi, tidak. Kita cukup melihat saja asap di knalpot. Kalau asap knalpotnya sudah biru setengah putih itu sudah bisa dipastikan kompresnya itu sudah bocor bersamaan dengan olinya. Jadi istilahnya olinya itu sudah naik ke ruang bakar. Selain itu juga dari seal klepnya seperti itu. Seperti itulah teman-teman perbedaannya. Jadi mesin bensin itu ngobos parah saja, istilahnya ulinya kebakar parah saja. Linernya tidak gentong seperti mesin diesel karena kompresinya rendah. Sedangkan mesin diesel itu kalau ngobos belum tentu olinya juga berkurang karena kebanyakan kalau mesin diesel gentong di sini saja, yang bawah sini utuh. Karena apa? Ledakan tekanan kompresinya diesel itu sangat besar. Tekanan kompresi saja sebelum terjadi pembakaran itu 28, 30 bahkan sampai 32. Sedangkan mesin bensin paling cuma 10, 11 seperti itu, maksimal 12 lah gitu. Perbedaannya seperti itu. Maka mesin diesel, mesin bensin linernya cenderung lebih awet di bagian kompresinya. Tetapi sama saja karena umur pemakaian, ring shaker juga tetap akan aus seperti ini. Dan macet juga. Macetnya dikarenakan sudah aus sehingga tidak bisa mekar, makanya itu banyak kerak-kerak sisa pembakaran uli di sini akhirnya mengumpul seperti ini.